Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai metode penilaian investasi. Jadi sebelumnya kita pahami dulu mengapa penilaian investasi ini diperlukan. Jadi penilaian investasi ini diperlukan untuk menentukan usulan proyek investasi mana yang akan kita terima atau kita tolak jika kita dihadapkan pada beberapa alternatif investasi. Nah, beberapa metode penilaian investasi yang dapat dipakai antara lain adalah payback period, NPV atau net present value, kemudian accounting rate of return, metode indeks profitabilitas atau indeks PI ya. Kemudian ada IRR atau internal rates of return. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah metode payback period. Jadi metode ini mengukur seberapa cepat satu investasi dapat kembali dari hasil cash inflow-nya. Jadi dia hanya mempertimbangkan periode waktu dan cash inflow yang diterima dalam setiap periode tersebut tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lain, misalnya tingkat bunga atau nilai waktu uang. Baik, jadi seperti apa rumusnya, atau kita mungkin nanti lebih langsung ke contoh kasusnya saja. Baik, rumusnya kita bedakan menjadi dua di sini. Jika arus kas per tahun jumlahnya sama dan jika arus kas per tahun atau cash inflow-nya itu berbeda. Yang pertama, jika arus kas per tahun ini jumlahnya sama, rumusnya adalah investasi awal tinggal dibagi dengan arus kas dikalikan dengan satuannya, yaitu 1 tahun. Kemudian usulan proyek investasi ini tergantung dari periode pengembaliannya. Tentunya semakin cepat satu payback period ya. Jadi payback period itu waktu pengembaliannya itu semakin cepat, tentu semakin baik dan lebih layak untuk kita terima. Dan kalau yang lebih lama biasanya kita kategorikan sebagai tidak layak. Nah, bagaimana jika usulan proyek investasi ini lebih dari satu? Ya, jika usulannya banyak sementara kita hanya diminta memilih satu dari beberapa usulan, maka kita pilih yang memberikan payback period dengan waktu yang paling singkat. Baik, langsung kita ke contoh kasus. Kasus untuk payback period untuk jumlah cash inflow yang sama setiap tahunnya. Jadi misal di sini ada kasus investasi PT ABC itu mensyaratkan investasi awal sebesar 450 juta dengan umur investasi 5 tahun tanpa nilai residu. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek 5 tahun tadi adalah 150 juta. Di sini perusahaan menetapkan umur proyek yang disyaratkan itu maksimal 4 tahun. Artinya kalau payback period dari investasi PT ABC ini lebih dari 4 tahun berarti tidak layak untuk kita ambil. Baik, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Jadi rumusnya tadi adalah investasi awal dibagi dengan cash inflow-nya. Karena di sini tidak ada nilai residu. Nanti bagaimana kalau kasusnya ada nilai residu? Berarti investasi awal dikurangi dulu dengan nilai residu. Nah, tadi investasi awal ada 450 juta dibagi dengan 150 juta. 3 tahun. Jadi untuk alternatif investasi ini memberikan payback period sebanyak atau selama 3 tahun, lebih kecil dari yang disyaratkan tadi 4 tahun, sehingga usulan proyek ini layak untuk kita terima. Kemudian bagaimana kasusnya jika arus kas setiap tahun berbeda? Jadi dalam investasi tidak menutup kemungkinan bahwa cash inflow yang dijanjikan oleh sebuah proyek atau investasi itu berbeda-beda setiap periodenya. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti tidak bisa kita gunakan rumus di atas. Kita harus hitung akumulasi setiap tahunnya. Misalnya, di sini ada satu usulan proyek investasi nilainya 600 juta investasi awalnya dengan umur ekonomis 5 tahun. Syarat periode pengembalian 2 tahun. Artinya kalau investasi ini nanti menghasilkan payback period lebih dari 2 tahun akan kita tolak. Arus kas per tahun sudah disediakan di sini, tinggal kita hitung saja. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita buat
tabel ya, yang isinya adalah ujung paling kiri kita tuliskan tahun 0 sampai tahun ke-5. Tahun ke-0 kita ada investasi awal sehingga di sini minus 600 juta. Tahun pertama sampai ke-5 adalah cash inflow yang dijanjikan ya. Kemudian kita hitung akumulasinya. Jadi stepnya nanti kita hitung akumulasi tahun pertama dulu 300 juta. Kemudian di tahun kedua akumulasinya adalah 300 juta ditambah 250 juta. 550 juta. Kemudian kita lihat untuk cash inflow-nya tadi, untuk initial investment-nya tadi adalah 600 juta. Berarti kita stop dulu di tahun kedua. 550 juta supaya genap menjadi 600 juta. Ini kan hanya kurang 50 juta. Sementara investasi tahun ketiga dia menghasilkan cash inflow 200 juta. Sehingga cara menghitungnya, karena kita stop di tahun kedua, langsung lihat di baris bawah ya. Investasi ini payback periodnya adalah 2 tahun plus 50 juta kekurangannya tadi dibagi dengan cash inflow tahun ketiga 200 juta. Sama dengan 2,25 tahun satuannya ya. Dari mana? Dari 2 tahun plus 0,25 tahun ya. Pembagian dari 50 dibagi 250. Atau kalau dikonversi menjadi 2 tahun 3 bulan. Maka usulan pengembalian usulan proyek ini akan kita tolak karena payback periodnya lebih dari 2 tahun. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalau misal saya hitung misal ada kasus ya, initial investmentnya 650 juta ya, berarti nanti cara menghitungnya gimana? 650 dari 550 ya, kurangnya kan 100 juta, berarti 100 dibagi 200, 2 tahun ditambah 100 bagi 200, 2,5 tahun dan seterusnya. Kemudian baik, di sini ada beberapa kasus ya untuk soal-soal latihan. Ya, kemudian saya lanjutkan saja. Nah, sebenarnya kelemahan dari metode payback period ini apa? Pertama, dia tidak memperhatikan nilai waktu uang. Yang kedua, tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Jadi seperti yang kita lihat tadi ya, bahwa sudah tercapai di tahun kedua lebih sekian, kita sudah nggak lihat lagi untuk arus kas tahun keempat dan kelima. Tahun ketiga masih kita lihat karena untuk sebagai pembagi ya, atau penyebut bagi perhitungan payback periodnya. Setelah itu kita abaikan semua arus kas. Ini kelemahannya. Kemudian di sini ada beberapa soal latihan. Silahkan nanti bisa dikerjakan. Berikutnya metode kedua, net present value atau NPV, adalah perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan membandingkan tingkat suku bunga dengan nilai investasi awalnya. Dia menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang yang sekarang ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang pada waktu mendatang karena adanya faktor bunga. Nah, kriteria penerimaan proyek untuk NPV ya, jika usulan investasi ini hanya ada satu, maka tinggal kita lihat NPV-nya menghasilkan angka positif atau negatif. Kalau NPV positif, ini bisa kita terima. Asumsinya present value arus kas itu lebih tinggi dari investasi awal. Tapi jika menghasilkan NPV negatif, maka usulan investasi kita tolak. Nah, bagaimana jika ada lebih dari satu usulan investasi? Misal ada 2 proyek investasi yang sifatnya mutually eksklusif atau saling meniadakan. Maka kita pilih proyek yang menghasilkan nilai NPV tertinggi. Contoh yang mutually eksklusif itu gimana? Misal saya hanya punya budget 100 juta. Dihadapkan pada 3 macam investasi yang nilainya masing-masing 80 juta, 80 juta, 80 juta. Maka saya hanya bisa memilih salah satu dari ketiga investasi tersebut karena saya hanya punya budget investasi sebesar 100 juta. Kemudian untuk rumus NPV seperti ini. NPV sama dengan cash flow
cash inflow dari tahun pertama sampai dengan tahun ke N dibagi dengan 1 plus I pangkat N-nya. Ya. Kemudian baru dikurangi dengan initial investment atau investasi awalnya. CF di sini adalah cash flow, I adalah interest atau tingkat bunga, N adalah periode waktunya atau umur proyek investasinya, dan I adalah investasi awal. Baik, di sini ada contoh kasus ya. Nah, contoh kasus di sini, satu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek pada PT Abadi sebesar 40 juta tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun sebesar 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembaliannya disyaratkan 16%. Nah, berarti tinggal kita identifikasi satu persatu. Berapakah initial investmentnya? 40 juta. Cash flow per tahunnya sama 12 juta. Ya. Jadi tadi yang belum saya terangkan bahwa untuk NPV dia mensyaratkan untuk arus kasnya ini tidak harus sama setiap tahun. Jadi bedanya dengan yang lalu ya, bahwa untuk anuitas ini arus kas harus sama setiap tahun, tapi untuk NPV ini bisa berbeda-beda. Nah, kebetulan di sini sama, cash inflow-nya 12 juta per tahun. I atau tingkat bunga 16% dan N-nya 5 tahun. Jadi stepnya nanti tinggal kita masukkan saja di rumus ya. Di rumus ini, misal untuk tahun pertama, cash inflow-nya adalah 12 juta. 12 juta dibagi 1 plus 0,16 pangkat 1. Kemudian ditambah dengan CF2 di sini adalah 12 juta dibagi 1 plus 0,16 pangkat 2 dan seterusnya. Kita jumlahkan sampai nanti tahun kelima. Kemudian dari penjumlahan itu bandingkan angkanya dengan initial investment. Kalau dia lebih dari 40 juta berarti usulan investasi ini kita terima. Kalau kurang berarti kita tolak. Okay. Berikutnya internal rates of return. Ya. Jadi untuk metode IRR ini ya rumusnya sama dengan NPV, yang membedakan adalah IRR-nya di sini kita harus mencari dulu. Jadi tidak disediakan data berapa tingkat bunganya, I-nya tidak ada. Nah, metode IRR di sini kita mencari persentase IRR yang mendekati I0 atau investasi awalnya. Menggunakan metode trial balance atau coba-coba dengan patokan semakin tinggi persentase IRR yang digunakan, maka nanti cash flow-nya akan semakin rendah. Ya. Jadi misal saya coba-coba masukkan angka IRR di sini 5%, ketemu cash flow 100 juta. Saya naikkan IRR-nya 7%. Nanti cash inflow-nya bisa turun, mungkin menjadi 70 juta. Gitu ya. Jadi berbanding terbalik. Kemudian untuk penilaian kelayakannya, jika IRR-nya lebih besar dari rate of return, maka akan diterima. Jika IRR kurang dari rate of return, maka investasi tersebut kita tolak. Nah, jika terdapat dua alternatif investasi, pilih yang menghasilkan IRR tertinggi. Baik, nanti akan coba saya berikan ya beberapa soal latihan di sini dan penyelesaiannya. Kebetulan di sini hanya saya sediakan data soal latihannya saja. Kemudian untuk metode IRR, kelemahannya apa? Pertama, dia memakan waktu yang lama karena menggunakan basic trial and error. Kemudian PI atau Profitability Index, dia membandingkan antara present value arus kas dengan present value investasi awal dengan rumus seperti ini. Nanti kriteria penilaiannya adalah jika PI lebih dari 1, maka proyek tersebut layak untuk diterima. Jika PI-nya kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak atau akan kita tolak. Baik, kira-kira sekian untuk penjelasan materi kuliah kita hari ini. Nanti akan saya lanjutkan dengan contoh kasus dan penyelesaian.